Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me here with Raihan Ramadan Abidin, student of English Education Department, Islamic State University Sultan Syarif Qasim Riau. And today we are going to talk about the basic concept of qualitative research. And in this occasion, sometimes I will speak Indonesian and sometimes I will speak English. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan membahas konsep dasar penelitian ilmiah. Dan pada slide yang akan saya bahas ini lebih menjuru kepada penelitian qualitative research. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan metode penelitian ilmiah seperti itu, ya kan? Seperti yang kita tahu bahwasanya wajib bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa menyelesaikan penelitian ilmiah kita atau karya ilmiah kita. Maka penelitian ilmiah ini ialah suatu syarat untuk kita dapat menyelesaikan studi kita pada tingkat dan jenjang masing-masing. Agar apa kita menulis penelitian ilmiah ini? Ada manfaatnya. Harapannya yaitu supaya kita bisa mengaplikasikan pengalaman kita. Dengan adanya penelitian ilmiah itu berarti sudah terbukti bahwasanya valid keilmuan kita seperti itu. Kita bisa mengaplikasikan pengalaman kita dan kita tuliskan pengalaman itu di tulisan kita atau karya ilmiah kita. Kemudian yang kedua, bisa juga kita untuk memecahkan masalah. Dari penelitian ilmiah itulah dapat berbagai masalah, kemudian kita mencari cara how to solve the problem. Kemudian sistematis dan logis. Nah, dalam penelitian ilmiah ini juga kita diharapkan agar berpikir secara sistematis dan juga logis. Maksudnya itu dapat diterima oleh akal, masuk akal. Dan yang terakhir, analisis yang kita buat itu dalam penelitian ilmiah itu tidak bisa hanya sembarangan saja seperti itu. Haruslah memiliki referensi yang kuat dan juga akurat dan tepat. Kemudian laporan penelitian seperti yang bisa kita baca di sini disusun melalui tahap-tahap berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Nah, jadi dalam kita menulis laporan penelitian itu ada tahapnya. Tahapnya yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya nanti akan kita bahas. Dan tentu saja disepakati metode ilmiah itu oleh para ilmuwan. Jadi kita itu merujuk kepada expert dalam bidang kita, kepada para ilmuwan. Tidak bisa kita, menurut saya seperti ini, tidak bisa. Harus merujuk kepada orang yang sudah ahli dalam bidangnya, seperti itu. Kemudian, ilmu pengetahuan penelitian. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan penelitian? Yaitu tentang hubungan sebab akibat suatu kejadian tertentu atau fenomena yang disusun secara sistematis dari pengamatan atau observasi, ya, penalaran, dan juga percobaan, eksperimen. Nah, ilmu pengetahuan penelitian ini terdapat beberapa ciri-cirinya. Seperti logis. Maksudnya logis itu ya tadi seperti yang saya bilang dapat diterima oleh akal, masuk akal seperti itu. Dan yang kedua, objektif. Nah, kita harus tahu apa tujuannya, apa targetnya ketika kita menulis karya ilmiah itu, penelitian ilmiah itu. Maka harus ada yang ingin kita capai, ingin kita gapai. Kemudian sistematis, haruslah berurutan, haruslah mempunyai step-step yang berurutan seperti itu. Yang kemudian yang empat, andal. Maksudnya andal di sini adalah data yang kita kumpulkan itu harus dapat diandalkan, keabsahannya harus valid. Nah, jadi sudah divalidasikan penelitian ilmiah itu dan terbukti itu tuh benar seperti itu. Kemudian dirancang. Nah, dirancang ini mungkin agak sedikit mirip dengan sistematis, namun dirancang itu kita sudah lebih tahu bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Kemudian akumulatif. Baik. Lanjut. Ada penelitian dan ciri-cirinya. Nah, kegiatan yang menggunakan metode ilmiah ini bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, kenapa kita membuat penelitian ilmiah atau karya ilmiah itu? Ya gunanya untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru.
Kalau misalnya kita buat suatu halnya tidak ada menciptakan ilmu pengetahuan baru, itu berarti belum bisa dikatakan itu penelitian ilmiah. Atau mungkin tidak dapat solving the problemnya, tidak dapat gitu. Berarti belum sampai ke penelitian ilmiahnya itu. Nah, jadi penelitian itu ada 3 juga ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kontribusi, contribution, metode ilmiah dan analitis. Maksud dari kontribusi ini adalah hasil dari penulisan kita itu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca atau pengguna atau pendengar dan sebagainya. Kalau misalkan kalau kita lihat standar kita, berarti kontribusi di sini kalau kita sebagai mahasiswa S1 berarti kontribusi penelitian ilmiah kita adalah skripsi kita nantinya. Seperti itu. Jadi semua dalam hal ini diharapkan skripsi kita itu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat atau khalayak ramai. Seperti itu. Kemudian S2 mungkin kalau S1 skripsi mungkin masih membahas dasar-dasar teori, kemudian S2 membuat tesis, dan yang ketiga S3 disertasi. Itulah kontribusi kita atau mereka sebagai mahasiswa itu. Nah, ketika S2 itu sudah mulai memperdalam lagi ilmu-ilmu yang dipelajari S1 dan S3, maka membuat teori-teori baru seperti itu. Kemudian metode ilmiah. Nah, kenapa penelitian itu harus menggunakan metode ilmiah? Agar bisa dikatakan penelitian itu tidak abal-abal. Nah, maka penelitian itu wajib menggunakan metode ilmiah supaya valid kebenarannya seperti itu. Jadi semua penelitian itu haruslah menggunakan metode ilmiah. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari penelitian itu ialah analitis. Analitis di sini kita harus menguak problem-problem yang ada dalam suatu hal yang kita teliti tersebut. Kemudian, proses penelitian ini layaknya sebuah siklus. Jadi berputar terus seperti itu. Dan harus menyesuaikan tahapan-tahapannya. Tidak bisa kita melangkaui tahapan yang ada dalam proses penelitian ini. Haruslah berurutan dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, apa langkah yang pertama atau tahap yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mengidentifikasi masalah. Kita harus tahu dulu apa permasalahan yang terjadi dalam suatu hal yang kita teliti tersebut. Kalau kita saja tidak tahu apa masalahnya, bagaimana kita ke depannya melanjutkan penelitian kita. Jadi kita harus tahu identifikasi masalahnya. Dengan cara apa kita mengidentifikasi masalah ini? Dengan bisa menggunakan metode 5W1H, mungkin apa masalah yang terjadi, kenapa, di mana, dan segala macamnya. Metode 5W1H itu udah menjadi dasar bagi kita untuk mengidentifikasi suatu masalah apapun itu, bukan hanya dalam penelitian tapi juga dalam kehidupan seperti ini. Kemudian perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu kita rumuskan dulu masalah itu, kita susun satu-satu apa saja seperti itu. Nah, nanti bakal ketemu jalan keluarnya. Nah, untuk solving jalan keluar, solving the problemnya ini, solving jalan keluarnya ini, nah kita bisa pakai cara lanjutannya, yaitu penelusuran pustaka. Dengan cara apa kita memperbaiki atau membaguskan masalah ini gitu, memperbaiki masalah ini? Tentu saja dengan referensi yang ada. Nah, jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu tanpa ada referensi yang benar, yang valid. Nah, jadi kita harus tahu penelusuran pustakanya, ini kejadian ini ada di buku ini, kejadian ini ada di bab ini, halaman ini, seperti itu. Nah, sudah tahu kita dari mana, oh ternyata misalnya udah pernah terjadi masalah itu, udah dilakukan juga teorinya, segala macam. Nah, jadi kita harus balik ke referensi. Kemudian yang keempat, baru kita rancang penelitian kita itu. Nah, kita rancang step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa yang akan kita lakukan lagi setelah ini, seperti itu. Dan setelah semua dilakukan itu, barulah kita kumpulkan data itu. Referensi sudah dapat, planning sudah ada. Kita kumpulkan semuanya. Kita kumpulkan data itu, baru setelah terkumpul semua data, kita lanjut ke step selanjutnya, itu pengolahan data. Kita olah data ini lagi, mana yang kiranya baik, mana yang kiranya kurang baik, mana yang kiranya harus diambil, mana yang harus dihapuskan, seperti itu.
Nah, setelah kita dapat yang mana yang paling benar sesuai dengan penelitian kita, barulah kita dapat menyimpulkan hasilnya, yaitu penyimpulan hasil ini nomor 7. Kita simpulkan, nah seperti ini dia ternyata. Seperti itu. Kemudian, ada beberapa teori dan fungsi dalam penelitian ini. Teori itu merupakan konsep, asumsi, atau generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan suatu gejala. Pada intinya itu adalah konsep atau asumsi. Nah, jadi atau teori itu ada apa yang ada dalam pikiran seseorang itu, pikiran manusia. Keluarlah dia menjadi suatu konsep. Itu disebut dengan teori. Nah, fungsi teori ini juga sangatlah bermanfaat terutama dalam penelitian. Apa saja fungsi teori dalam penelitian itu? Yang pertama, explanation. Prediction, kedua, dan ketiga control. Explanation ini maksudnya dengan adanya teori ini, teori itu haruslah dia itu menjelaskan penelitian yang ada itu. Nah, jadi teorinya ini harus bisa menjelaskan suatu permasalahan. Kemudian prediction, teori ini harus bisa memprediksi gejala dan aspek yang akan datang dalam suatu penelitian itu. Nah, jadi kita harus tahu setelah kita lakukan seperti ini bagaimana nanti ke depannya gini ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, control. Nah, jadi bukan hanya kita menjelaskan, memprediksi, tapi kita harus memandu juga, mengontrol juga apa yang akan terjadi setelah teori dalam penelitian tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana apa yang kita bahas ini, sebelumnya saya bilang tadi kualitatif. Ini kan konsep dasar penelitian ilmiah yang dari buku yang kualitatif, dari buku penelitian kualitatif. Nah, agar tidak bingung apa bedanya kualitatif dan kuantitatif, saya ambil kesimpulan bahwasanya kalau kuantitatif itu bisa kita baca di sini lebih ke mencari data untuk dicocokkan dengan teori. Sedangkan kalau kualitatif kita mencari teori untuk menjelaskan data yang sudah ada tadi. Mencari teori untuk menjelaskan data yang ditemukan. Seperti itu. Kalau kuantitatif mencari data untuk dicocokkan dengan teori, kalau kualitatif mencari teori untuk menjelaskan data yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian, nah, barulah kita fokus masuk ke pembahasan kualitatif. Nah, konsep dasar penelitian kualitatif. Nah, mungkin kita masih awam tentang kualitatif. Saya pun juga sebelum baca buku ini saya belum terlalu paham bedanya kualitatif kuantitatif, tapi setelah saya pahami maksudnya itu ternyata kualitatif itu lebih kepada penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Tidak ada namanya perhitungan, angka-angka, dan lebih bersifat penjelasan, deskriptif, alamiah. Bagaimana yang terjadi di lapangan, seperti itulah yang kita laporkan, kita tuliskan. Tidak menggunakan angka. Dan juga ada beberapa istilah lain dari para ahli, ilmuwan, bukan hanya kualitatif istilahnya, tapi juga ada penelitian naturalistik atau grounded research atau etnometodologi dan etnografi. Nah, fokus dalam penelitian kualitatif apa saja? Nah, itu lebih menekankan pada proses dan tidak diteliti secara ketat atau terukur, dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas, dan frekuensi. Nah, jadi yang dilihat itu, kalau kualitatif ini yang dilihatnya adalah kualitas. Nah, bukan kuantitas atau perhitungan angka-angka. Dan menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial dan sifat penelitiannya penuh dengan nilai. Nah, jadi maksudnya menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial itu ialah apa yang kita dapatkan pengalaman ketika kita penelitian itu. Nah, itu yang kita laporkan, kita tuliskan. Nah, apa saja objeknya dalam penelitian kualitatif ini? Bisa kita bilang seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia. Jadi apa aja yang nampak, apa yang terjadi, nah itulah yang kita ini laporkan. Dan objek itu diharapkan kondisinya sebagaimana adanya, atau bisa kita bilang natural, tanpa ditambah-tambahkan, tanpa dikurang-kurangkan. Nah, dalam keadaan sewajarnya atau natural setting. Itulah bedanya sekilas ya. Kemudian sifat, tujuan dan orientasi dari penelitian kualitatif. Nah, bukan kuantitatif, kualitatif. Nah, sifatnya itu ada dua. Yang pertama induktif dan holistik. Maksud dari induktif itu bertolak dari data yang bersifat indual untuk merumuskan kesimpulan umum. Maksudnya itu
menemukan kebenaran berupa generalisasi yang dapat diterima akal sehat manusia. Nah, pada intinya itu induktif ini lebih menekankan kepada data. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu bersifat holistik. Artinya, jumlah teori yang harus dimiliki peneliti kualitatif harus jauh lebih banyak dibandingkan para peneliti kuantitatif. Kenapa? Karena penelitian kualitatif ini harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Jadi semua apa saja yang terlihat, apa saja yang didapatkan di lapangan, semuanya itu harus dituliskan, dilaporkan. Maka dari itu jumlah teorinya ini lebih banyak dibanding penelitian kuantitatif seperti itu. Dan tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk mengetahui aktualitas atau kebenaran realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin sebelumnya kita tidak dapat mengetahuinya atau tidak dapat diungkap melalui pengukuran yang sederhana seperti itu atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan sebelumnya. Jadi tujuannya itu ya untuk mendapatkan kebenaran yang mana sebelumnya kita belum tahu seperti itu. Dan penelitian kualitatif ini lebih berorientasi kepada prosesnya itu atau tahapan-tahapannya itu. Nah, karena penelitian kualitatif ini berorientasi pada proses, maka penelitian kualitatif ini dianggap tepat untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan manusia. Misalnya penelitian di SD atau di sekolahan, atau penelitian di komplek-komplek rumah masyarakat. Nah, itu kan kebanyakan para mahasiswa atau mungkin kita sebagai mahasiswa pendidikan lebih banyak menuliskan skripsinya itu terkait permasalahan dalam kegiatan manusia, khususnya dalam ranah pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar di SMP, SMA, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Itulah dia tadi sifat, tujuan, dan orientasi penelitian kualitatif. Nah, baik. Oke, mungkin sampai situ saja video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita ambil ilmunya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.